Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khanduritin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyalihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Fatluh Al-Burhanpuri wa khususan Yai Santri wa masyayikhi wa khususan asyadi Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thoriqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tuhfah Al-Mursalah yang bersumber dari naskah Girijaya, yaitu milik Kiai Muhammad Santri. Malam ini ya, kalau dilihat dari pembahasan sudah di akhir dari pembahasan kitab Tuhfah Al-Mursalah. Nanti setelah ini selesai bisa dilanjut kitab berikutnya, yaitu Baharul Lahud. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa thariqul muraqabah, ya, dan bermula jalan muraqabah. Jadi maksud dari penjelasan sebelumnya dalam memahami wahdatul wujud, ya, yang bersumber dari kalimat la ilaha illallah, kemudian dieksplor, digali maknanya sampai pada makna la maujuda illallah, ya. Maka mu'allif memberikan penjelasan, yaitu bagaimana supaya wahdatul wujud ini dipahami dan dirasakan. Maka salah satu cara untuk merasakan yaitu dengan cara muraqabah. Nah, muraqabah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika kita sudah memahami la ilaha illallah, ya, kemudian dieksplor, ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita menemukan makna la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Kemudian la maujuda illallah, tidak ada yang maujud, ya, di alam semesta ini kecuali Allah. Maka harus dipahami secara substansi, yaitu dengan melihat alam semesta dan seisinya, termasuk melihat diri kita, ya, itu dengan
melihat dengan cara muraqabah. Ya, muraqabah yaitu pandangan dalam melihat diri, wujud diri kita setelah paham secara teori ilmu hakikat, ya ternyata la maujuda illallah. Itu. Begitu juga dalam melihat alam semesta seisinya, setelah kita memahami teori ilmu hakikat, oh ternyata alam semesta ini juga la maujuda illallah. Artinya ya alam dulu tidak ada. Yang mengadakan yang maha ada, yaitu Allah. Itu yang dimaksud la maujuda. Maujud itu sesuatu yang diadakan. Alam semesta itu diadakan. Diri kita juga diadakan. Siapa yang mengadakan? Yang maha. Nah, maksudnya mu'alif ketika kita melihat objek ya alam itu makrokosmos atau alam kabir, kemudian diri kita itu mikrokosmos, alam shogir, maka pandangan kita bisa merasakan makna la maujuda illallah. Ya, tapi dengan catatan tadi cukup dirasakan. Ya, cukup dirasakan, dinikmati. Karena ini wilayah iktikad yang sifatnya zauqi. Tidak perlu ya diekspos supaya orang lain tahu. Itu. Dan tidak perlu juga dipamer-pamerkan supaya orang tahu bahwa saya sedang belajar hakikat. Jadi cukup setelah paham, dirasakan, dinikmati. Ya, ketika kita melihat ya alam kabir, makrokosmos, begitu juga dalam melihat alam shogir, mikrokosmos, yaitu diri kita. Ini pesan penting dari pemahaman dan praktek soal wahdatul wujud itu. Jadi tidak usah memperdebatkan lagi ya soal la ilaha illallah dari sisi lahiriah gitu ya. Tapi langsung setelah paham ya, langsung dipraktekkan secara nyata, yaitu melalui muraqabah tadi. Itu. Nah, kemudian malam ini mu'alif menjelaskan watorikul muraqabah, lah terus piye carane muraqabah. Jadi torik itu jalan ya, metode muraqabah. Muraqabah itu apa sih? Yaitu pandangan mata batin kita itu mantep ya marang Gusti Allah. Jadi pandangan batin kita itu mantep mandang Gusti Allah. Itu muraqabah. Ya, jadi ketika kita mendengar muraqabah itu apa sih? Yaitu menjaga pandangan mata batin kita supaya mantep memandang Allah. Itu. Nah, terus metodenya bagaimana? Toriknya bagaimana? Yang pertama, antanfiyah niyataka awalan. Antanfiyah hendak menafikan dirimu, ya, niyatakan niatmu, awalan pertama kali, yaitu maksudnya menafikan keakuan
diri kita. Nah, terkadang manusia itu kan merasa ada, itu, merasa wujud, gitu kan. Padahal hakikatnya, ya dia ada, itu ada yang mengadakan, gitu. Nah, supaya kita bisa merasakan muraqabah, nah itu toriknya, metodenya, yaitu nafikan, zirukan keakuan dirimu. Ya, keakuan semua yang merasa diri hebat, ya, dizirukan. Merasa diri kita itu punya ini itu, nah, itu harus dizirukan, harus dikosongkan, dinetralkan. Itu. Sebab ini yang menghalangi. Ketika seseorang merasa dirinya ada, gitu, pasti ya dia akan ya menafikan Allah, gitu. Begitu juga ketika seorang hamba merasa dirinya hebat, pasti Allahnya hilang. Ketika merasa dirinya alim, itu pasti lupa Allah. Gitu. Nah, ini kita diajak oleh mu'alif antanfiya niataka. Awalan itu maksudnya nafikan, tiadakan eksistensimu, ya, wujudmu, keakuanmu, itu. Nah, wan niyatu, dan bermula niat. Ini diurei. Apa itu niat yang dimaksud oleh mu'alif? Ibaratun, itu sebagai ibarat an ayyakuna hakikat taka, yaitu dari hakikat dirimu, wa batinuka, dan batinmu itu ghairul haqqi, selain al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya menafikan niat pada dirimu itu sama saja menafikan keakuan-keakuan yang muncul di dalam dirimu, merasa dirimu ada, merasa dirimu hebat, merasa dirimu kaya, merasa dirimu ya punya segala kebanggaan-kebanggaan, itu dikosongkan, dinetralkan. Dinetralkan, melihat asal usul kita, ya, yang awalnya itu tidak ada, kemudian Allah menciptakan dari proses, yaitu sulalah mintin, saripati tanah, kemudian sampai berproses menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai kemudian wanufika fihi ruh, terus sampai akhirnya lahir di dunia. Ini semua mutlak anugerah Allah. Maka jangan sampai kita merasa diri kita ada, merasa diri kita hebat, merasa diri kita ya punya kelebihan macam-macam, gitu. Sebab kalau kita tidak bisa menghilangkan keakuan-keakuan tadi, secara otomatis ya susah untuk bisa mengenal Allah. Bagaimana mau mengenal Allah, dirinya merasa ada, padahal hakikatnya ya yang mengadakan dia, yang mewujudkan dia ya Allah, gitu. Ya, ini harus dinetralkan, dizirokan. Jadi di dalam diri kita, ya, kita muraqabah, ya, merasa diri kita zero, ya, tidak ada, yang ada hanya la maujuda illallah. Itu kita ini dengan kata lain sebagai madhar, atau disebut dengan tajalli al-haq, ya, sebagai madhar atau tajalli al-haq. Itu
Nah, Mu'alif sudah menyampaikan, kenapa sih kok harus menghilangkan hakikat dirimu dan batinmu? Ya, karena kalau itu nggak dihilangkan, sulit untuk bisa mengakui tentang Allah sebagai zat yang mengadakan dan yang memberikan kehidupan dan segala fasilitas yang ada di dunia. Jadi semua mutlak milik Allah itu. Wa ta'ala dan maha tinggi. Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi. Gitu. Jadi kita coba renungi, maksud mu'alif, bagaimana cara memahami konsep wahdatul wujud yang bersumber dari kalimat la ilaha illallah yang maknanya itulah maujuda illallah. Ya, praktisnya seperti apa? Yaitu dengan cara menafikan, meruntuhkan keakuan, keegoan kita. Karena dengan cara meruntuhkan keakuan, keegoan kita itu, akhirnya yang ada hanya Allah. Itu pandangan kita akhirnya, Allah. Ya, ternyata wujud alam semesta menjadi ada, langsung ingat Allah. Melihat diri kita ada, langsung ingat Allah sebagai yang menciptakan. Itu. Wala tanfi hadhihi niyah, dan jangan kamu nafikan hadhihi niyah, keakuan ini, ya, wa huwa ainu makna la ilaha, yaitu sebagai ain dari makna la ilaha. Summa tasbutu, kemudian kamu tetapkan al-haqqo, hak subhanahu wa ta'ala, fi batinika, di dalam batinmu. Itu. Ya, jadi berikutnya, ya, di dalam memahami la ilaha illallah, ya, la, ya, itu maknanya tidak, ya, la linafyil jinsi, ya, ya, ilaha itu manfi, yang ditiadakan. Nah, kalau melihat ke dalam diri, la itu, ya, tidak ada. Terus ilaha itu maknanya secara harfiah Tuhan. Nah, kemudian didalami substansi maknanya ilaha, yaitu misalnya la maujudah. Berarti wujud-wujud yang nyata di hadapan kita itu harus kita zerokan, kita netralkan. Ya, wujud alam semesta seisinya, ya, ini ada karena ada yang mengadakan. Nah, pemahaman kita bahwa wujud alam semesta itu wujud yang berdiri sendiri, ini yang harus dinetralkan. Itu. Karena pemahaman orang umum, alam semesta ini kayak seolah-olah kan kayak wujud sendiri. Ya. Kemudian diri kita juga menjadi wujud tersendiri. Lah, ketika memahami makna zikir la ilaha, la itu dinetralkan, ditiadakan, ilaha yaitu maujud. Maujud itu bisa kita melihat alam, ya, kemudian bisa melihat ke dalam diri, gitu. La maujuda itu kita langsung melihat ke dalam diri,
bahwa tidak ada maujud karena illallah. Illa ya itu istisna. Isbat. Isbat itu menetapkan. Siapa yang ditetapkan? Allah. Ya. Illa itu istisna. Ya. Artinya dikecualikan, illallah kecuali Allah. Gitu. Akhirnya kalau kita paham makna ini, la ilaha illallah, gitu kan? La itu sudah nothing, tidak ada. Alam tidak ada. La ilaha gitu. La ilaha. Ya, tidak ada maujud, tidak ada alam, ya. Nah, misalnya kemudian kita kaitkan dengan alam semesta dengan diri kita, ya tinggal kita rasakan la ilaha, kemudian kita isbatkan, tetapkan dalam hati sebelah ya kiri bawah susu, illallah, ya tidak ada maujud kecuali Allah. Itu ini cara untuk merasakan yang disebut wahdatul wujud tadi. Jadi la ilaha illallah. Nah, maka penting orang yang belajar ilmu hakikat itu harus punya kaifiat zikir. Ya, untuk apa? Ya untuk tadi melatih diri kita dalam memahami makna la ilaha illallah. Jadi ketika zikir, makna ini harus dikaitkan. Gitu. Sehingga maknanya, zikirnya berisi. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kayak ngejar target gitu ya. Nah kita levelnya sudah tidak pada itu, tapi dipahami makna kandungannya, kemudian kita rasakan illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Maka orang yang memahami hakikat dengan praktek torekoh, ya, misalnya di dalam torekoh Qadiriyah itu setiap salik wajib dzikir nafi isbat 165. Ya, itu bisa dibaca sesudah sholat atau maghrib atau subuh. Ini tujuannya ke arahnya situ. Jadi melatih, ya setelah kita paham makna, melatih pemahaman kita sampai kita bisa menginternalisasi ke dalam diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini pentingnya zikir torekoh. Kalau hanya memahami ilmu hakikat tok, tentang hakikat wujud sudah paham, kemudian akhirnya banyak terjebak kepada panteistik, gitu. Kelemahannya di situ. Jadi kalau memahami hakikat, terus nggak dibarengi dengan zikir torekoh, itu lebih mudah terseret kepada pemahaman panteistik. Panteistik itu ya dianggap semua itu Allah, yang kemudian akhirnya menimbulkan kontroversi. Gitu. Nah, tapi kalau kita belajar hakikat dibarengi dengan zikir torekoh, dan zikir torekoh seperti la ilaha illallah, itu ada sanadnya yang disebut dengan sanad muttasil. Maka penting ya, orang yang belajar hakikat, setelah paham hakikat harus mencari guru yang memiliki sanad zikir la ilaha illallah yang muttasil
sampai ke Rasulullah. Itu. Jadi dari guru yang sekarang itu berguru sampai kepada puncaknya kalau la ilaha illallah itu kepada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali mendapatkan la ilaha illallah dari Rasulullah SAW. Sehingga kita akan mendapatkan power, ya, di dalam memahami la ilaha illallah itu memperoleh yang namanya al-faidul ilahi. Faidul ilahi itu ya anugerah batiniah yang dirasakan oleh seorang salik. Oh, tiba-tiba ngerti maknanya. Oh, tiba-tiba terbuka asrornya. Gitu. Ini yang disebut faidul ilahi. Gitu. Sehingga semakin hari dia semakin asik karena menikmati dari asror ilahiyah ini. Gitu. Karena manfaat kita memperoleh zikir nafi isbat la ilaha illallah dari guru yang memiliki sanad, ya, mutasil sampai ke Rasulullah, ya, itu ada protek, istilahnya ya mendapatkan bimbingan yang sempurna lahir dan batin. Nah, tidak mungkin ya aneh-aneh lah gitu. Sampai tarikus syariah, meninggalkan syariat nggak mungkin. Karena pasti ada bimbingan ilahiyah yang masuk untuk menyempurnakan dari pemahaman kita tentang ilmu hakikat itu. Akhirnya, oh ini toh yang dimaksud, oh ini toh yang dikehendaki. Gitu. Ya, jadi penting sekali ya belajar ilmu hakikat ini supaya kita memperoleh asror ilahiyah dan bimbingan rohani, ya harus mendapatkan ijazah zikir dari seorang guru yang memiliki silsilah atau sanad mutasil. Kenapa mutasil? Karena supaya tersambung, ya, la ilaha illallah kita itu tersambung sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, bagaimana kalau nggak pakai guru lah, yang penting ya belajar langsung dari buku atau dari kitab. Ya boleh-boleh saja, tapi nanti kita bisa lihat efek. Ya, efeknya itu ya ketika dia tanpa bimbingan seorang guru, biasanya banyak terjebak oleh tipu daya hawa nafsu. Ya, karena dia tidak sadar bahwa dirinya itu ada hawa nafsu. Nah, ketika hawa nafsu ini bermain, ya, menggoda dia nggak tahu teknik untuk mengatasinya. Akhirnya godaan hawa nafsu diikuti, kemudian ajaran hakikat dijadikan untuk membenarkan. Oh, nggak sholat, ini kan karena Allah. Gitu. Ini maksiat, ini kan karena Allah. Nah, ini dampak negatifnya itu seperti itu. Itu bahayanya seperti itu. Ya, jadi ketika kita sudah punya dzikir la ilaha illallah, ya, yang sudah terang benderang penjelasan makna asrornya, ya, la ilaha illallah, tadi illallah disebutkan ke hati, nah, supaya pandangan kita ya kembali tadi ke makna la maujuda illallah. Gitu. Jadi fi batinika, ini diingat ya, fi batinika itu ketika sudah menemukan makna-makna tadi ya cukup dirasakan. Itu tidak usah diekspos ya dalam bentuk lesan maupun tulisan, cukup fi batinika, yaitu pengalaman memperoleh faidul ilahi, yaitu pencerahan batin yang kemudian
kita rasakan, kita menikmati. Itu. Nah, ini maksud yang pertama dari Thariqul Muraqabah. Kemudian yang kedua, sanian yang kedua itu ya. Jadi saya kira gamblang lah Thariqul Muraqabah yang dimaksud oleh mu'allif itu bagaimana kita menginternalisasi makna la ilaha illallah secara substansi, kemudian kita ketika zikir itu ya dihayati gitu, dihayati, dinikmati. Nah, kemudian pasca zikir itu karena zikir ini kalimah thayyibah itu pasti ada efek nur ilahiyah, maka ada asror yang kita rasakan ketika melihat segala alam semesta. Diri kita itu sudah menyatu dengan la maujuda illallah gitu. Nah, jadi ada penegakan fi batinika, cukup dirasakan, nggak boleh diungkapkan. Apalagi sampai diungkapkan, oh berarti aku Allah, ini nggak boleh lagi. Ini berbahaya lagi, tidak boleh itu. Ya, itu yang tadi yang dimaksud bahayanya itu menjadi panteistik, itu bahayanya di situ. Ya. Sanian yang kedua, ya sebagai Thariqul Muraqabah, teknik untuk bisa merasakan muraqabah. Ayyuhat thalibu, wahai para murid, para santri, golaba ketika golaba itu ngelindih kalau bahasa pesantren. Golaba itu ketika dominan. Ya. Al-halu itu kondisi seorang salik yang sudah merasakan pencerahan-pencerahan ilahiyah, itu al-hal. Oh, yang awalnya dulu nggak ngerti makna la ilaha illallah, oh sekarang sudah ngerti. Oh, kemudian dia sering merenung, sering tafakur, kemudian mendapatkan makna-makna asrar ilahiyah. Nah, ini namanya hal. Jadi hal itu aktifnya seorang murid ya di dalam memahami makna la ilaha illallah ya, selain dibuat zikir juga direnungi. Sehingga dalam perenungan itu menemukan pengetahuan-pengetahuan baru tadi. Oh ini, oh ini. Ini namanya hal. Jadi apa yang sudah dirasakan oleh seorang salik tadi, kondisi spiritualitas yang sudah mulai ada pencerahan, alaika atasmu bifadlillahi, harus diakui itu murni anugerah Allah. Itu. Jadi jangan kemudian muncul keakuan lagi. Wah, saya sudah ma'rifah nih, gitu kan. Wah, saya mendapatkan rahasia ini nih ya. Oh, ini karena zikir saya, gitu. Nah, ini kalau muncul sayanya gede lagi ya, ini belum bisa menghilangkan ananiyahnya, keakuannya tadi. Jadi yang kedua maksudnya ketika kita sudah mulai merasakan makna-makna asror ilahiyah atau makna terbukanya wilayah spiritual kita, ya bisa merasakan rahasia-rahasia ketuhanan atau masuk mimpi-mimpi yang termasuk wilayah ruhani, itu harus diyakini itu min fadlillah, dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu akui itu kehebatan dirimu, kehebatan zikirmu, kehebatan ilmumu, jangan. Ini, jadi alaika bifadlillahi ta'ala.
La taqdiru, kamu tidak mampu, ala nafyi niyatikal wahmiyah, kamu tidak mampu untuk menafikan niatmu yang sifatnya wahmiyah. Wahmiyah itu niat-niat yang sifatnya fata morgana. Fata morgana itu kan contoh, wah saya merasa hebat. Merasa hebat ini kan hanya dalam pikiran kita, karena orang lain melihat kita nggak hebat gitu. Nah kita ini banyak terpedaya oleh wahmiyah ini. Ya, merasa diri kita hebat, merasa diri kita pokoknya paling hebat kampung lah gitu. Lah ini sebenarnya wahmiyah. Wahmiyah itu hanya pikiran yang sifatnya khoyali, yang sifatnya tadi spekulatif gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada gitu. Ya, contoh lagi pemikiran yang wahmiyah itu ya. Kita mau dari sini mau ke ziarah ke makam. Ketika muncul persepsi kita negatif, wah di situ nanti ada ini, ada ini. Nah, ini kan namanya wahmiyah gitu. Nah, itu yang harus dihilangkan. Ya begitu juga ya di dalam diri kita kok ada persepsi ini itu, ya itu harus dinetralkan, dihilangkan itu. Dalam tabko bahkan tidak tersisa fika pada dirimu ila isbatul haq gitu. Jadi sampai kamu tidak tersisa sedikit pun keakuanmu ya, kecuali yang ada itu isbatul haq, yaitu mengisbatkan, mengadakan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Subhanahu maha suci wa ta'ala dan maha tinggi gitu. Jadi ya semua zero, semua kosong, yang ada hanya ya al-haq tadi gitu. Itu jadi ini penekanannya, endingnya dari pembahasan martabat 7 itu di situ ya. Nah kalau ini kita sudah paham, terus kita praktekkan gitu ya, melalui zikir ya, tadi nafi isbat itu ya, terus kita mulai merasakan maknanya melalui zikir ini, merasakan asrornya gitu. Lah setelah itu akan naik lagi pada zikir ismudzat itu. Jadi Allah ini zikir ismudzat. Zikir ini sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi torekoh yang mengajarkan zikir ismudzat itu salah satunya zikir yaitu Naksabandiyah. Ya, Qadiriyah Naksabandiyah juga menggabungkan la ilaha illallah dan Allah. Terus Naksabandiyah juga sama. Ya, zikir pertama itu ismudzat Allah, baru nanti penggabungan dengan nafi isbat la ilaha illallah. Itu. Jadi ya punya metode masing-masing gitu. Kalau Naksabandiyah ya pertama kali langsung Allah gitu. Nah, kalau Satariyah ya la ilaha illallah dulu gitu. Maka di sini yang diurut tadi makna la ilaha illallah sampai tadi merasakan isbat illallah, isbat ya ila isbatul haq subhanahu wa ta'ala. Nah di sini pentingnya ilmu ya,
yang membahas soal ilmu hakikat dan zikir-zikir, kemudian pentingnya punya senjata zikir yang dijamin istilahnya ada sertifikasinya gitu, karena diperoleh dari guru-guru yang memiliki sanad mutasil. Bagaimana kalau saya ngambil dari YouTube gitu? Ya kalau mau diamalkan ya monggo, tapi efek terhadap ruhani kita itu tentu berbeda dengan orang yang mendapatkan zikir secara talaki dengan guru yang mengijazahkan, kemudian dari guru-guru yang tersambung dengan Rasulullah. Itu karena ada proses transfer ya talaki energi rohani itu. Nah, kalau YouTube energinya ngungkote, terputus. Maka seandainya ada orang ngambil zikir dari YouTube, yaitu problemnya tadi faidul ilahinya nggak muncul, asrornya nggak muncul, nggak merasakan. Ya kalau soal la ilaha illallah mungkin tampilan dari luar sama, la ilaha illallah, la ilaha. Tampilan zikirnya misalkan ngerti tekniknya sama, tapi faidul ilahi yaitu anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai pencerahan rohani itu tidak merasakan. Karena apa? Secara rohani tidak ada tadi proses transmisi dari guru ke murid secara mutasil itu. Makanya kalau ada yang belajar hakikat terus efeknya kok aneh-aneh gitu, itu ya karena tadi efek tidak memperoleh apa itu senjata yang resmi ya, atau mereka paham ilmunya tok, kemudian mempraktekkannya pakai kira-kira, ya pasti teorinya man laisa syaihun ya fasaihuhu syaitanun. Jadi orang yang tidak punya guru ya, belajar hakikat nggak pakai guru, belajar thariqat nggak pakai guru yang mutasil, fasaihuhu syaitanun, maka dia akan dipermainkan oleh tipu daya bisikan setan dan iblis. Itu akhirnya aneh-aneh gitu, aneh-aneh, dan ya di situ letak ya kelembutan ilmu-ilmu batiniah itu. Nah di sini sudah ditegaskan oleh mu'alif seperti itu. Waruzakona, nah, ini ditutup. Waruzakona dan mudah-mudahan memberikan rezeki kepada kami, ya kami semua yang ngaji, ya pada malam ini, ya. Siapa Allahu Allah, mudah-mudahan kita yang ngaji malam ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum dan kalian semua. Hadzal makom, yaitu makom ini. Gitu. Jadi setelah kita ngaji dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mengamalkan, bisa merasakan muraqabah tadi. Karena itu intisari dari praktek martabat 7. Nah, memperoleh makom ini bihurmatin Nabi, dengan ya hormat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya di sini mu'alif sudah menjelaskan seorang salik supaya bisa merasakan anugerah, bisa mengamalkan sesuai yang dimaksud oleh mu'alif,
bisa merasakan makom ini ya bihurmatin Nabi, yaitu dengan mendapatkan ya hormat, penghormatan dari Nabi. Melalui apa? Ya melalui ikhtiar kita membaca sholawat secara istiqomah gitu. Jadi makna bihurmatin Nabi ini jangan sampai kita berharap ingin mendapatkan ya syafaat dari Nabi, tapi kita tidak melakukan sebuah ikhtiar untuk bisa sampai ke situ. Nah, bagaimana cara sampai ke situ? Ya pakai sholawat. Itu. Karena sholawat ini innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat ya yusholluna ala nabi, semua bersolawat kepada Nabi. Nah, bagi orang pengamal hakikat dan torekoh ini juga sama, supaya mendapatkan power rohani ya terbimbing dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad lahir batin ya dengan istiqomah zikir sholawat. Ya, Sayyidina Ali di dalam kitab Tanbih Al-Masyi ya memberikan ijazah sholawat 300 kali, yaitu di Tanbih Al-Masyi. Ya kita mau mengamalkan dari 300 ke 1000 ke berikutnya ya tergantung dari zuk yang kita rasakan. Biasanya ya yang terbiasa zikir 100 itu kan bertahap lah. Kemudian lambat laun kok merasakan manfaatnya, naik 300 itu. Kemudian naik lagi 1000 gitu. Nah, itu disesuaikan dengan keadaan supaya kita bisa memanage. Sebab kalau kita misalnya langsung saya zikir 10.000 misalnya, ya mungkin ketika masih ada semangat bisa, tapi nafsu itu kan mengintai, ya daya tahan 10.000 berapa hari gitu kan, ya paling 2-3 hari gitu, besoknya bosen terus gak zikir sama sekali. Nah ini kan salah strategi, karena kita perlu manage nafsu itu ya dengan bertahap tadi, ya 300 sudah istiqomah. Untuk pemula ya 100 dulu, terus 300 istiqomah, terus 1000 istiqomah itu. Nah, tahapannya enak itulah. Jadi sholawat ini pembuka pintu langit dan pintu bumi. Itulah. Orang ingin memperoleh anugerah ma'rifah, pintunya ya sholawat. Orang ingin mendapatkan ya pintu dunia ya sholawat. Itu. Bahkan orang berdoa tanpa dimulai dengan sholawat itu ya sulit untuk terkabul. Gitu. Jadi kita akhirnya paham, oh iya zikir sholawat itu maksudnya seperti itulah. Dasar soal hadis tentang sholawat itu ya banyak sekali ya. Iksiru ya, perbanyaklah as-sholawat, sholawat. Nah, terus fa inna sholawat, karena sesungguhnya sholawat tablughu alayya, itu pasti sampai kepada aku. Ini kanjeng Nabi. Jadi aksiru as-sholawat, perbanyaklah sholawat. Fa inna sholawatakum, sesungguhnya sholawatmu tablughu alayya, itu pasti sampai kepada aku. Jadi artinya sholawat yang kita baca itu langsung terkoneksi dengan sayyidur ruh, induknya roh kan kanjeng Nabi. Nabi kan bersabda, ana sayyidur ruh, aku induk segala ruh. Lah rohani kita kalau pengen moncer ya harus membangun jaringan kepada ke sayyidur ruh.
Apa jaringannya? Ya sholawat itu tadi. Kalau seorang salih kok istiqomah sholawatnya, itu berarti kan dia bisa membuat jaringan yang bagus, ya. Kemudian nanti akan mendapatkan aliran energi yang sumbernya dari ruh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi makna dihormatin Nabi bukan sebatas kita tengok-tengok nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ternyata harus ada ikhtiar, yaitu dengan membiasakan zikir sholawat itu tadi. Nah, nanti bisa dirasakan ya ketika kita istiqomah zikir nafi isbat dengan memahami makna-maknanya, terus teknik-tekniknya, terus ditambah zikir sholawat tadi, pasti akan terbimbing rapi lahir batin dunia akhirat. Istilahnya berkah lahir batin dunia akhirat. Itu. Ya karena pasti orang-orang yang istiqomah ini termasuk orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, yaitu min fadlillah tadi. Dan orang yang diberikan anugerah oleh Allah, pasti itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Kalau nggak dicintai, nggak mungkin dikasih anugerah itu. Itu. Maka tadi diingatkan, kalau kita lagi merasakan pengalaman-pengalaman rohani apapun, cukup ya disembunyikan, dirahasiakan, dan dikembalikan kepada Allah. Ini sebagai min fadlillah. Lah jebakan yang sering terjadi pada salik itu karena mungkin nggak ada penjelasan dari gurunya, ketika mendapatkan pengalaman rohani tiba-tiba ya masuk ke wilayah rohani, terus diceritakan supaya orang lain tahu, oh ya ternyata kamu hebat ya. Nah, jebakan-jebakan ujub ini pasti ada. Nah, kenapa di Al-Hikam itu diingatkan la tu'abbir, ya, la tu'abbir, ayo salik la tu'abbir, wahai salik jangan kamu mudah mengungkapkan, yaitu anil waridat, dari waridat yaitu pengalaman-pengalaman rohani yang kamu rasakan, cukup itu dirasakan gitu. Nah, godaan salik pemula yang belum paham ilmu secara utuh itu kadang ya pengen dilihat, pengen didengar gitu loh, pengen orang lain bisa ngomong wah gitu. Nah, ini godaan-godaan ujub ini selalu ada gitu. Maka untuk menghilangkan ujub ya sudah kita sembunyikan gitu. Maka di dalam hikam juga diingatkan la yang bagi lisalik ala yu'abbiro waridatu illa bil basyirah. Bagi seorang murid tidak boleh mengungkapkan pengalaman-pengalaman rohaninya la yang bagi ala yu'abbiro kecuali kepada orang yang memiliki basyiratul qalbi. Ya, jangan diceritakan kepada teman yang lain atau yang lain. Karena khawatir temennya itu terus bumboni, wah kamu hebat ya. Ini sama aja gorok. Karena akan muncul ujub, akan muncul kibir. Dan apa dampaknya? Itu nanti akan terasa nur ilahiyah di dalam batin kita itu menjadi padam. Wah, terus untuk berproses lagi, menghidupkan lagi, itu perlu riyadoh yang waktu panjang lagi. Ya, untuk menghidupkan supaya energinya itu bisa terang lagi gitu. Itu. Nah, maka strateginya di kitab hikam tadi, kalau itu disampaikan kepada seorang guru yang memiliki dibasiroh, guru ini pasti sudah membaca. Ini mau cerita, ya kan kebaca hatinya. Ya misalnya dia pengen pamer, ya kalau gurunya nggak paham basiroh, itu pasti ya, kamu hebat ya gitu kan.
Ya, pasti kalau guru yang punya basiroh, ya khawatir muridnya itu ujub takabur, pasti dibelokin gitu. Dibelokin ya, udah itu mimpi biasa aja, nggak usah kamu anggap gitu. Kenapa? Supaya murid nggak kepikiran macam-macam. Sebab kadang godaan salik ini kan ya supaya orang lain tahu bahwa saya itu merasakan pengalaman rohani begini gitu. Nah, ini jebakan ujub ini selalu ada. Gitu. Maka kalau ketemu yang memiliki basiroh qalbi itu ya pasti bisa memberikan arahan yang pas. Itu misalkan dijawab, ya dijawabnya pun menyelamatkan muridnya. Gitu. Tidak menyesatkan seolah-olah apa itu ingin menyenangkan murid tapi sesungguhnya gorok leher murid. Kenapa? Ya memuji kemudian muridnya nggak tahan dipuji, terus muncul ujub dan takabur itu. Ya itu. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh mu'alif ya. Ya amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi alhamdulillah malam ini kita diberikan anugerah bisa khatam. Nah di bawahnya itu ada penjelasan. Hadza kitabu Ihya Ulumuddin. Maksudnya yang di bawah itu penjelasan dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang syariat, hakikat, dan ilmu rahsa. Ilmu rahsa itu ilmu sir. Semua sumbernya dari Rasulullah. Gitu. Maka tadi kuncinya sholawat. Gitu. Kuncinya sholawat supaya kita diberikan limpahan ilmu syariatnya bagus, tertib, ilmu hakikatnya bagus, terus ilmu rahasianya bagus. Karena apa? Ketiganya sumbernya dari Rasulullah. Untuk istilahnya membangun akses kepada Rasulullah tidak ada lain bagi seorang hamba yaitu dengan memperbanyak sholawat. Ya itu jadi udah jelas ilmu hakikat syariat ilmu asal itu sumbernya juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini artinya dalam manuskrip yang santri ini bahwa ilmu yang diurai ini ya tidak keluar dari agama Islam, tidak keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi dipertegas supaya jangan sampai ilmu hakikat ini ilmu di luar dari Islam, ya pengaruh dari Hindu Buddha, tidak. Gitu. Sumbernya jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana itu orang di sana itu belajar ilmu hakikat kok terus akhirnya begini-begini gitu? Ya karena dia tidak mendapatkan akses ya kepada sumbernya sehingga koneksinya ketemu yang aneh-aneh itu gitu. Kalau terkoneksi dengan sumbernya pas ya insya Allah bisa merasakan bimbingan secara tertib lahir dan batin. Ya insya Allah yang akan datang kita lanjutkan Bahrul Laut. Bahrul Laut ini cukup bagus. Ini dulu di abad 17, 18, 19 itu juga tersebar di Nusantara, termasuk di Malaysia, ya, di Thailand, di Filipina itu ada itu. Dan alhamdulillah di sini ada manuskripnya. Ya kita sempurnakan dengan zikir. Kemudian kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kita, diberikan anugerah kefutuh ilmu, diberikan anugerah ya bisa mengamalkan, bisa merasakan, dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah
ya wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin.